Saya punya sebuah keyakinan dari rema yang Tuhan beri hari ini kepada saya. Bahwa orang yang tekun tahun ini pasti akan berhasil. Makanya jaga stamina. Agar supaya urapan Tuhan itu mengalir tiada henti-hentinya. Tuhan itu sungguh ingin memberikan sesuatu kepada kita. Tanpa kita harus meminta-minta, apalagi serakah. Hati Tuhan itu hati yang berkorban. Udahlah, gak usah pikirkan keberhasilan. Itu urusan Tuhan. Bagian kita itu hanyalah berjaga-jaga, jaga hati dengan segala waspada. Coba kita lihat, apakah ada murmurnya mulai lepas. 3 hal ini jangan kendor kalau kita mau berhasil di tahun yang barusan saja, belum lama kita jalani. Mari kita baca bersama-sama sekarang di kitab Ibrani pasal 12. Saya baca dulu ayat 12 sampai ayat 17. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok. Tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jangan lagi lemah. Maksud saya, jangan terus-menerus dalam kelemahan. Jadilah dirimu kuat dalam kasih karunia. Kuatkan dirimu dalam kekuatan Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Tuhan itu tidak kelihatan. Itu dalam bentuk kerohanian yang teguh. Itu dalam wujud hubungan yang tak putus dengan Yesus. Orang tekun akan mendapatkan yang Tuhan janjikan. Meskipun ketika diberikan janji Tuhan digenapi, karena kasih karunia, bukan karena kita layak menerimanya atau effort, atau karena hasil usaha kita. Tapi Tuhan itu mengajarkan dalam firman-Nya bahwa orang beriman harus tekun juga. Jangan sampai kita hanya beriman sementara. Tekun itu berjalan terus ke depan. Sampai kita memperoleh yang dijanjikan. Orang yang tekun itu orang yang tetap. Orang yang tekun itu tidak goyah. Nah, sekarang kita lihat apa saja dalam hidup kita yang harus dijaga. Kalau itu kendor, nanti kita lengah. Ayat 12 berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah. Nomor 1 itu tadi, tangan yang lemah itu. Lalu lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Tangan yang lemah di sini itu bicara tentang kerajinan kita. Ayat firman ini mengajarkan dan mengingatkan kalau kita harus menguatkan tangan kita yang mulai jenuh. Kerajinan kita jangan kendor. Karena firman Tuhan berkata begini, tangan rajin menjadikan kaya. Ini bukan bicara semata-mata kekayaan materi. Ini bicara tentang kehidupan yang dipenuhkan. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup, kata Yesus. Yaitu hidup dalam kelimpahannya. Ini bukan bicara tentang, sekali lagi, harta dunia. Ini bicara tentang hidup itu gemuk dengan rencana Allah, protein semua. Nggak banyak yang terbuang. Hidup kita itu janganlah diisi dengan keisengan. Tapi orang yang hidup dalam rencana Bapa, kebetulan pun adalah kesengajaan yang dirancangkan diam-diam oleh Tuhan. Kuatkan tangan yang lemah. Ayo rajin. Apapun yang tanganmu temukan untuk dikerjakan, apalagi kalau itu sudah menjadi duty atau menjadi tugas dan tanggung jawab. Kalau kita dipanggil di area tertentu atau di bidang tertentu, rajinlah sekalipun belum menuai hasilnya. Misalkan kita mengeluh dalam hati, pohon ara kok tidak berbuah, pohon anggur kok tidak ada, pohon ara kok tidak berbunga, pohon anggur kok tidak ada buahnya. Tetap rajin aja. Karena rajin itu yang betul, malas itu yang salah.
Jangan jadi orang yang malas dan suka beralasan atau making excuses. Sebab orang yang kayak begini sudah nggak jalan sama Tuhan. Kalaupun dia punya sesuatu dalam kelimpahan, cepat lambat akan habis di tangan. Sebab tangan rajinlah yang diberkati Tuhan, bukan tangan yang malas. Kuatkan tangan yang lemah. Ayo giat. Kalau kita memberitakan Injil nggak dapat satu jiwa, nggak apa-apa. Injil itu kan kekuatan Allah, nanti semua ada waktunya. Kalau kita mengasihi, bertepuk sebelah tangan, kasih aja terus, ampuni 7 kali 70 kali. Karena itu yang betul, itu firman Allah. Jangan izinkan kendor. Jangan result oriented atau terlalu cepat menilai hasil akhirnya. Kalau kita lagi olahraga itu jangan keburu-buru mau lihat papan skor melulu, nanti terus dibalap sama musuh. Ya, put your head in the game. Fokus, saudara-saudaraku, keluarga Saat Teduh. Kuatkan tangan yang lemah. Tapi bukan hanya kerajinan itu kan bicara tentang aktivitas kita. Tapi lututnya juga jangan goyah. Lutut yang goyah di sini bukanlah cedera karena olahraga. Lutut yang goyah ini bicara tentang kerohanian. Ini ayat-ayat kiasan. Kakimu, tanganmu jangan lemah, lututmu jangan goyah. Lutut yang goyah, lutut itu sinonim sekali sama dengan berdoa atau bersujud di hadapan Allah. Doa juga jangan kendor. Sekalipun tidak kunjung melihat jawaban. Sampai sekarang Tuhan belum berfirman. Terus berdoa. Berdoa itu mesti tekun. Doa itu nggak tentu instan, hasil maupun jawaban. Kalau kita berdoa disuruh Tuhan minta, kadang-kadang minta sekali dikasih. Kadang-kadang kalau minta pun belum dikasih, kita harus berani jalan di mil kedua dengan Tuhan, bukan hanya sampai memintanya, tapi mencarinya bersama dengan Tuhan. Carilah kau akan mendapat. Kalau cari juga belum dapat, kadang-kadang kita perlu usaha lebih lagi, selangkah dua langkah lebih lagi, yaitu mengetuk pintu. Menggedor pintu itu nggak sekali dan bukan sekali-kali. Kalau kita tahu di dalamnya ada orang dan ada janji Tuhan menunggu, gedorlah pintu, ketuklah sampai dibukakan, sebab barang siapa mengetuk pintu, pintu akan dibukakan baginya. Lutut itu jangan goyah, doa itu jangan sebentar saja. Doa itu nggak jodoh sama yang namanya sementara. Doa itu harus tidak jenuh-jenuh, tidak putus-putus. Berdoalah tanpa putus. Jangan sampai kakimu itu, lututmu goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Wah, bagus sekali ini. Jalannya disuruh luruskan bagi kaki. Ya, jangan sampai kakinya salah jalan ke kiri kanan. Banyak orang kalau tidak melihat mujizat dan berkat, lalu dia biasanya gampang sekali untuk habis nafas. Nafas kita, nafas orang Kristen, anak Tuhan, itu doa dan firman, bukan mujizat dan berkat. Sekalipun jalan kita belum melihat titik terang, tetap harus jalan lurus, jangan ke kiri kanan. Mendingan saya di jalan setapak kaki itu, setapak langkah, jalan yang sempit sekali di gang tapi terang. Daripada saya eksplorasi masuk ke kanan kiri, lalu di sana ada serigala bersembunyi. Kelihatan gelap, nggak ada apa-apa, tapi binatang buas semua. Jalan yang betul adalah yang dituntun oleh pelita. Firman adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Mendingan jalanku sempit, mendingan jalanku susah. Tapi kalau saya jalan sama Yesus dalam suka dan duka, jalanku pelan, lamban, namun pasti. Saya tahu jelas ini menuju ke tujuan yang Tuhan inginkan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kalau kehendakmu kadang-kadang sulit diikuti, lebih baik aku mengikuti kehendakmu daripada kehendakku sendiri. Kehendak saya sendiri serasa longgar, tapi saya nggak tahu ujungnya apa. Tapi kalau kehendak Yesus itu selalu baik. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Rencanamu dan rancanganmu lebih tinggi dan jalanmu lebih tinggi dari jalan-jalanku. Setinggi langit dari bumi, setinggi itu rencana Tuhan atas hidup saya. Jaga kekudusan, jangan kompromi ketika kita itu terpepet, ketika kita terhimpit. Jangan pakai alasan terpaksa. Aku terpaksa kompromi ya Tuhan, karena teman-teman memaksaku, atau karena tekanan rekan-rekan. Semua orang gitu, masa aku gini sendiri? Luruskan jalan bagi kakimu.
Jangan terplecok. Jangan sampai nanti ketika Tuhan menjawab doa kita, kita lagi nggak layak terima. Kita merasa diri berdosa, kita jatuh dalam kesalahan. Loh, Tuhan tinggal kasih kadonya, kita sakit. Saat seharusnya kita tinggal menerima. Jangan sampai nanti kondisinya seperti itu. Waktu Tuhan membawa kita ke tanah Kanaan sudah dibuka, kita harus dibinasakan karena dosa kita. Hati-hati ya, jangan salah jalan tahun ini. Jangan buat kendor. Artinya ayat ini, kalau tangan kita yang lemah kita jaga, lutut yang goyah kita jaga tidak kendor. Kaki kita juga dijaga jalannya. Yang terplecok pun dapat menjadi sembuh. Luar biasa ya. Artinya orang yang terkilir itu tidak perlu terapi. Orang yang kesleo nggak perlu diobati. Dari terplecok langsung menjadi sembuh. Kata menjadi sembuh itu miraculous. Dari orang yang terplecok, kesleo, terkilir, langsung sembuh. Kata jadi sembuh itu langsung sembuh instan. Untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan kita itu semudah membalikkan telapak tangan. Ini saya bayangkan, jika roh hari ini kehidupan doa Anda amburadul. Misalnya, kerajinan Anda sudah kendor, sekarang jadi orang yang putus asa, jadi orang yang tidak termotivasi, sebagai orang yang sudah kecewa. Lalu Anda dengar firman di saat teduh bersama. Dan firman ini mengajarkan Anda, ayo bangun kembali mezbahmu yang runtuh. Belum lagi kakinya salah jalan. Mungkin sudah ada dosa-dosa Anda sudah jatuh. Tapi kalau Anda bertobat hari ini, misalkan sekarang di saat teduh ketika Anda mendengar suara Tuhan, Anda tidak mengeraskan hati dan membuka diri, Tuhan nggak perlu pakai proses. Seketika ini juga, Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan Anda. Mungkin situasi belum berubah instan, tapi hatimu berbalik 100%. Tuhan bisa memutarbalikkan 180 derajat. Dari orang yang murtad, tiba-tiba langsung dipakai Tuhan. Detik ini juga. Hidupmu akan langsung jadi kesaksian buat orang lain. Ini yang saya sebut from a backslidden stage to being used by God. Instantly. Dari orang yang salah jalan, orang yang jatuh, mezbah runtuh, kerajinannya kendor, udah give up, tiba-tiba dengar firman Tuhan langsung berkata, aku jawab ya. Tuhan bisa putar balikkan hatinya, dari orang yang menjadi korban kehidupan berubah menjadi kesaksian. Lihat ya, Tuhan bisa sekarang melakukan satu mujizat. He will change you from the inside. Dia akan mengubahmu dari dalam dirimu. Ayat yang berikutnya berkata seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bicara tentang hal-hal yang jangan kendor dalam hidup ini, sekarang masuk ke aplikasi-aplikasinya. Orang yang hidup damai dengan semua orang, orang itu nggak akan kendor menjaga hatinya. Jangan izinkan hatimu kesel sama orang, atau jangan biarkan hati kita itu kecewa lama-lama, atau jangan sampai hati kita itu menyimpan kesalahan sesama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang itu nggak tergantung reaksi orang lain. Tahukah Anda? Ada kata berusaha di sana itu dari sisi atau pihak kita. Tidak memperdulikan orang lain kelakuannya sama kita berubah atau tidak, apakah orang itu minta maaf dulu. Tidak ada hubungannya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang itu berarti Tuhan berurusan dengan kita secara pribadi. Orang lain bisa benar, orang lain bisa salah, itu urusan mereka. Urusanmu dan urusanku sama Yesus secara langsung. Jangan sampai kendor hatinya. Jaga kemanisan jiwa, jangan masuk dalam kepahitan. Lalu setelah itu dilanjutkan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Saya sempat bertanya, emangnya kekudusan itu mau kemana ya kok dikejar? Ayat ini bukan disampaikan kepada orang yang sudah jatuh dalam dosa, termasuk orang yang sedang menjaga kekudusan, harus terus menjaga kekudusan. Mau tahu kenapa? Karena kita manusia ini tinggal dalam tubuh Adam dan Hawa. Kecenderungan kita itu adalah untuk jatuh. Sangat gampang kita ini jatuh dalam dosa. Ayo coba, mana lebih mudah? Ikut arus atau lawan arus? Menentang dosa, berkata tidak kepada dunia dan godaan setan, atau kompromi dan ikut kemauan kita? Mana lebih mudah berkata, Tuhan biarkan kehendakku jadi? Atau Tuhan bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi? Mana lebih gampang?
Kejarlah kekudusan itu, jangan pernah lengah. Jangan mentang-mentang sekarang kita sedang tidak salah, lalu kita mulai malas berdoa. Yesus berkata apa sama murid-muridnya sebelum membawa mereka ke Getsemani, itu tiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja sama saya? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mungkin hari ini kita fine-fine saja, lalu kita mulai merasa kurang butuhlah sama Tuhan atau ogah-ogahan. Mungkin 1 hari masih belum ada pengaruhnya, 2-3 hari masih kuat lah ya. Tiba-tiba 1 minggu terjadi kejatuhan yang fatal dalam kehidupanmu. Kok bisa ya? Dari orang yang begitu berapi-api untuk Tuhan, dipakai sama Tuhan secara luar biasa, nggak sampai 1 minggu, 5 hari misalnya, langsung jatuh dalam dosa yang cukup parah. Nggak ada orang itu yang bisa kudus kekal di dunia. Sebab selama kita masih hidup di dalam tubuh Adam dan Hawa, kita masih bisa jatuh. Kekudusan itu harus dijaga. Makanya saya selalu ingatkan, baik orang tua, apalagi anak muda, guys, jaga kekudusan loh ya. Kita saling mengingatkan sesama rekan Tuhan, ayo kita harus saling menjaga. Dan kita juga harus menjaga kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa begitu? Karena terlalu gampang kita jatuh. Kita ini sudah ada bibit bobot bebetnya Adam. Kita itu sudah ada bakat alam. Jadi kata kejarlah kekudusan ini bukan berarti kekudusan lari. Kalau sekarang kita lagi suci, kekudusan itu tidak kemana-mana. Tapi kalau kita tidak mengejarnya, cepat lambat kita akan kehabisan stamina alias ngos-ngosan. Kejarlah kekudusan. Badan juga sama. Dokter mengatakan setiap tahun semakin tua orang itu kehilangan namanya massa ototnya sekian %. Kalau kita nggak latihan, nggak olahraga, cepat lambat pasti akan membungkuk. Lambat laun pasti sudah akan mengecil badannya lalu tidak sehat. Atau kalau jantung kita nggak dilatih, meskipun sekarang atlet, tapi kalau kita nggak latihan sebulan, nanti disuruh lagi lari sekian kilo, udah nggak mampu. Gampangnya begini, badan kita itu ada gravitasinya yaitu kuburan. Hidup ini ada gravitasinya yaitu kematian. Dan manusia lama kita itu ada gravitasinya yaitu dosa. Hati-hati ya, kejarlah kekudusan. Jangan kasih yang namanya kekudusan itu kendor dalam kehidupanmu. Jaga terus. Jangan mentang-mentang sekarang kita itu sudah suci dan kudus, sudah benar di depan Tuhan, kita kompromi kiri kanan, nggak apa-apa. Merasa diri kebal dosa. Biasanya orang yang merasa kebal itulah esok hari jatuh. Kejar kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan di sini bukanlah melihat Tuhan dengan kasat mata. Kalau kita mau melihat Tuhan nyata dalam hidup kita, ada penyertaan, pembelaan. Kalau kita mau melihat tuntunan Roh Kudus itu begitu real di dalam kehidupan ini, sekalipun kita tidak melihat Dia dengan mata jasmani, tapi terlalu nampak sekali dalam kehidupan beberapa orang, tangan Tuhan dalam dirinya itu jelas nyata. Orang yang nggak percaya Tuhan aja bisa lihat loh, sungguhan loh, Tuhanmu itu ada. Kalau kita mau yang gituan dalam hidup kita, mesti jaga kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, Tuhan tidak mau campur tangan dalam kehidupan orang itu. Orang yang tidak menjaga kekudusan Allah dalam hidupnya, alias kompromi sembarangan dengan dosa, atau tidak takut akan Allah, orang yang demikian Tuhan tidak mau beracara. Tanpa kekudusan gak akan kita melihat Tuhan, tapi dengan kekudusan yang kita kejar-kejar tadi itu, kita akan melihat Tuhan. Menjaga kekudusan itu rewarding. Upahnya besar, bukan hanya di sorga. Upahnya bahkan besar di dunia. Karena kita akan melihat Allah dalam kehidupan kita.